Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kosman Ramadan dengan nomor NIM 177 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan fisiologis pada kehamilan. Yang pertama adalah sirkulasi darah. Dalam trimester pertama, efek-efek vasodilatori dari nitric oxide, prostaglandin, dan juga progesteron akan terjadi, yang mana menyebabkan vasodilasi dari perifer, yang mana akan menyebabkan peningkatan hingga 20% dalam cardiac output. Dan juga peripheral vasodilation akan menyebabkan penurunan dari systemic vascular resistance yang akan dikompensasikan dengan peningkatan cardiac output lebih tinggi lagi hingga kira-kira 40% selama kehamilan. Peripheral vasodilation juga menyebabkan penurunan dari tekanan darah pada awal-awal kehamilan yang mana akan mencapai puncaknya pada 20 hingga 24 pekan yang akan menyebabkan physiologic hypotension. Cardiac output adalah hasil dari heart rate dan juga stroke volume. Peningkatan dari cardiac output utamanya terjadi dikarenakan pada peningkatan stroke volume dan juga sedikit peningkatan dari heart rate. Pada awal-awal kehamilan, stroke volume lebih berperan untuk menjaga peningkatan dari cardiac output. Namun pada trimester akhir akan terjadi peningkatan heart rate yang akan lebih dominan untuk menjaga peningkatan dari cardiac output. Peningkatan cardiac output nanti akan diperlukan pada kehamilan, dikarenakan uterine blood flow nanti akan meningkat hingga 10 kali lipat dan juga renal blood flow yang akan meningkat hingga 50%. Untuk perubahan dari blood flow menuju liver dan juga otak, ada sedikit perubahan. Nantinya, pada saat proses persalinan, uterine contraction akan menyebabkan autotransfusion yang mana akan mengembalikan sekitar 500 mili darah kembali ke sirkulasi maternal. Bisa dilihat, berikut adalah ringkasannya. Kemudian untuk urinary tract. Peningkatan dari cardiac output, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan menyebabkan peningkatan renal blood flow, yang mana menyebabkan peningkatan dari glomerular filtration rate, sehingga 50%, dan juga peningkatan renal plasma flow, sampai dengan 80%. Ini menyebabkan penurunan dari serum kreatinin, urea, dan uric acid. Dan juga dikarenakan retensi cairan, ukuran dari ginjal akan membesar, dan juga ada kemungkinan untuk terjadi physiological hydronephrosis. Dikarenakan efek dari progesteron dan juga relaksin pada otot polos, akan terjadi juga dilatasi dari urinary collecting system, yang akan menyebabkan urinary stasis dan juga 40% peningkatan dari predisposisi untuk UTI dan juga pyelonephritis dengan asimptomatik bakteri urinaria pada ibu hamil. Dan berikut adalah ringkasannya. Kemudian pada laktasi. Selama masa pubertas, globulus tipe 1 akan terbentuk. Namun, seiring waktu dengan terjadinya perubahan tingkat estrogen dan juga progesteron selama menstruasi, globulus tingkat 1, globulus tipe 1 akan menyebabkan kemunculan dari globulus-globulus yang baru dan akan berevolusi menjadi tipe 2 dan juga tipe 3. Setelah pubertas selesai, tidak akan terjadi perubahan hingga seorang individu itu hamil. Pada saat kehamilan terjadi stage 2 mamogenesis, yang mana terjadi dikarenakan tingginya dari tingkat progesteron, yang menyebabkan peningkatan dari volume jaringan payudara selama kehamilan, yang mana disebabkan karena proliferasi dari secretory tissue. Pada awal-awal kehamilan, globulus tipe 3 akan terbentuk dikarenakan efek dari chorionic gonadotropin. Globulus-globulus baru memiliki jumlah epitel dan juga ukuran yang lebih besar. Namun pada masa-masa akhir kehamilan, proliferasi dari asinis baru akan berkurang dan juga lumen-lumennya akan terjadi distended,
dengan secretory material atau colostrum. Dan pada akhirnya, setelah seorang individu itu selesai dalam proses menyusui, akan terjadi pengurangan dari laktasi, yang mana membutuhkan kombinasi dari turunnya lactogenic hormone dan juga autocrine sinyal yang menyebabkan apoptotic cell death dan juga tissue remodeling. Full regression atau kembali hingga ke titik semula tidak bisa dilakukan, sehingga kehamilan ini akan menyebabkan perubahan yang irreversible atau permanen dalam jumlah dan juga ukuran dari lobulus. Dan setelah terjadinya menyusui, seorang setelah menyusui, akan ada kemungkinan seorang itu akan tetap menyusui apabila diberikan stimulus secara reguler. Dan berikut bisa dilihat tahap-tahap dari pematangan lobulus-lobulus dari glandula mama. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.